Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat merasakan nikmat sehat tiada tara. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati, serta kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, saya di sini akan menyampaikan suatu pembelajaran yang semoga dapat bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Mu'az bin Jabal dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Lalu beliau bersabda, "Wahai Mu'az, tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi hamba yang pasti dipenuhi Allah?" Mu'az menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi hamba adalah mereka yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah Dia yang mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu." Mu'az berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Tidak perlu kamu sampaikan, nanti mereka akan bersandar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Mu'az tentang sikap seorang muslim terhadap Tuhannya, yaitu tauhid. Hadirin yang menyaksikan secara virtual, tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita dilarang untuk menuhankan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti bunyi Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Namun saudara-saudara sekalian, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, manusia yang telah jauh berkembang, justru manusia malah menciptakan Tuhannya sendiri. Jika dahulu masih banyak manusia yang menuhankan berhala yang terbuat dari batu, emas, perak, bahkan dari sebuah roti, maka di zaman ini manusia mampu menciptakan berhala yang lebih canggih dari orang terdahulu. Jika dahulu berhala adalah benda yang usang berdebu yang disembah hanya di waktu tertentu saja, tetapi berhala sekarang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Apakah berhala itu, saudara-saudari sekalian? Berhala itu adalah uang yang selalu berada di dompet kita, handphone atau gawai yang selalu kita tengok sebelum dan sesudah tidur, pekerjaan yang kita lakukan dari fajar hingga petang yang membuat kita lupa untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan sosial sehingga kehidupan spiritual kita terlupakan. Kita sangat fokus dengan pekerjaan sehingga lupa dengan kewajiban.
saudaraku seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah. Pada ceramah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memenuhi hak Allah untuk menyembahnya. Apakah uang yang kita miliki dapat membuat kita hidup selamanya? Apakah gawai yang kita tengok setiap hari bisa kita gunakan untuk chat atau telepon sanak saudara kita ketika kita bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir? Tentu tidak. Apakah pekerjaan, jabatan, dan pangkat yang kita miliki dapat membawa kita ke surganya Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah evaluasi bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri menghadap kepadanya kelak. Kita haruslah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prioritas kita dibandingkan yang lain. Kita tidak bisa terus-terusan berlebihan dalam dunia sehingga kita lupa dengan akhirat. Penting bagi kita untuk mengesahkan Allah dengan menjadikan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan. Karena itu, ibadah adalah jalan utamanya. Dan dalam ibadah itu pun sangat penting bagi kita dengan beriktibar, yakni menjalankan semua ibadah dengan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengesahkan Allah adalah sebuah kewajiban bagi kita. Dan dalam menjalankan kewajiban itu, maka perlu tindakan ibadah. Maka dari itu, saya rasa kedua hal ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, karena tauhid dan ittiba adalah kunci menuju keselamatan. Dewan juri serta rekan-rekan taruna-taruni sekalian, saya rasa cukup sekian ceramah singkat dari saya. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Ada taruna pergi ke hutan rimba. Ke hutan rimba pegangan tangan. Jangan lupa tauhid dan ittiba, karena itu kunci keselamatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.